informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai strategi, termasuk komitmen meningkatkan kebijakan pro-rakyat yang bisa mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli. Presiden Prabowo Subianto lega capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Untuk itu dalam rapat paripurna, Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih harus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di level 5,12%. Strategi yang diinstruksikan diantaranya percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Fokus terpenting menurut Presiden adalah peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga yang dipandang sebagai modal peningkatan daya saing produktivitas dalam negeri. Kita punya kepentingan yang besar. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga mereka. Untuk itu, kita telah mencapai suatu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini. Walaupun kita tidak akan berhenti untuk selalu mencari kondisi yang lebih baik untuk ekonomi kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Sementara itu, memasuki semester kedua tahun 2025, pemerintah harus menitik beratkan pada upaya peningkatan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga, termasuk peningkatan kinerja sektor UMKM yang saat ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Jakarta, idxchannel. Strategi Presiden Prabowo mengutamakan penguatan konsumsi rumah tangga dan peningkatan daya beli masyarakat di semester 2 2025 ini didukung penuh dengan berbagai kebijakan perekonomian yang produktif dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, di sisa paruh tahun 2025 ini, pemerintah akan fokus terhadap kebijakan-kebijakan progresif dan akomodatif untuk peningkatan daya beli masyarakat. Komitmen pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif mencapai 5,12% di kuartal 2 2025 ini. Menko Erlangga menegaskan pergerakan perekonomian di segala sektor terus meningkat, sejalan dengan tertatanya ketahanan ekonomi yang merata secara nasional. Untuk itu, pemerintah di semester kedua ini menyiapkan langkah strategis dalam mendorong investasi dan ekspor lewat pengembangan kawasan industri, kemudahan perizinan berusaha, serta percepatan penyaluran insentif produktif. Untuk semester 2, pemerintah perlu mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli agar pertumbuhan bisa terjaga, dan beberapa program unggulan yang sedang didorong antara lain tentunya mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan, kemudian juga implementasi daripada kredit, kalau untuk perumahan ada FLPP, kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. Dan untuk di akhir tahun, program yang mendukung terkait dengan untuk Nataru, itu juga sedang disiapkan oleh pemerintah. Dan juga pemerintah mendorong sektor-sektor padat karya untuk bisa mengakselerasi produksinya sampai dengan. Sementara itu, kalangan ekonom menilai capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025 yang mencapai 5,12% tidak sejalan dengan bertumbuhnya daya beli masyarakat. Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Telisa Aulia Valianti menilai pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa mendongkrak konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Pasalnya hingga pertengahan Agustus 2025 daya beli masyarakat masih tercatat mengalami kontraksi alias penurunan. Untuk itu, Telisa menyarankan agar pemerintah terus memperkuat kebijakan-kebijakan akomodatif seperti berupa bantuan pangan, BSU,
insentif, dan stimulus yang langsung berdampak terhadap pergerakan ekonomi kemasyarakatan. Tumbuhnya 4,97-an. Nah, ini 5,12. Jadi 5 aja enggak gitu. Nah, itu yang agak aneh ya. Karena memang fenomena konsumsi kan udah ramai ya, Rojali Rohana tadi disampaikan. Jadi istilahnya itu ya tidak bisa terlalu jauh dari itu. Tapi seharusnya apabila memang pertumbuhan ekonomi kita 5,12, karena majority kita kan memang komponen terbesar konsumsi. Jadi memang polanya tuh nggak jauh. Harusnya konsumsi itu tumbuhnya 5,12. Berikutnya pemirsa, demi mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga, Kementerian Perdagangan menerbitkan diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan. Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti mengungkapkan, menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 tahun, pihaknya secara resmi menerbitkan kebijakan pemberian diskon spesial hingga 80% yang diberlakukan di 400 pusat perbelanjaan atau mal. Langkah ini sebagai rangkaian kegiatan di pusat perbelanjaan yang dapat mengurangi tingginya pengunjung yang diistilahkan Rojali dan Rohana yang saat ini meningkat pesat. Selain itu, pemberian diskon spesial 80% ini juga sebagai kado kemerdekaan yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam agenda Indonesia Shopping Festival 2025 yang akan diberlakukan mulai 14 Agustus hingga 24 Agustus 2025 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi mencapai 23 triliun rupiah. Kami Kementerian Perdagangan bersama para asosiasi, tadi ada 3 asosiasi inti bersama juga dengan Kadin Indonesia, kita berupaya agar kemudian tadi yang Rojali Rohana ya Pak namanya, itu bisa semakin berkurang justru, karena kan menarik dong ada diskon. Sementara itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI mendukung gelaran acara Indonesia Shopping Festival 2025 dengan menyediakan promo spesial diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alfonsus Wijaya mengatakan pemberian diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan ini diyakini dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat secara masif. Dan hal ini dinilai dapat memperpendek low season yang terjadi. Dan selain itu, rangkaian yang diinisiasi 3 asosiasi ini juga sebagai bentuk kado bagi masyarakat kepada momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. APPBI optimis Indonesia Shopping Festival 2025 yang mulai diberlakukan 14 Agustus hingga 24 Agustus 2025 dapat mencapai target transaksi hingga 23 triliun rupiah. Kita sedang berada di fase low season kedua. Yang pertama itu setelah Ramadan Idul Fitri, kita masuk low season pertama, fase pertama, kemudian naik sedikit setelah libur sekolah. Setelah libur sekolah kita masuk lagi, sebetulnya ini fase low season kedua sampai nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, acara-acara seperti ini, khususnya di bidang promo belanja, dimaksudkan juga untuk memperpendek low season. Oke, ada Rojali Rohana, ada juga Rohalus. Apa tuh bikin Rohalus? Rombongan hanya mengelus-ngelus dada maksudnya ya. Jadi pas lihat barang cuma ngelus dada ya doang bisanya, gitu ya, karena ya banget. Daya belinya juga kurang sehingga itu kemudian membuat masyarakat tidak akhirnya membeli apa yang kemudian dijajakan ataupun mungkin dijual oleh pelaku usaha begitu ya. Tapi dengan adanya berbagai macam acara yang memberikan diskon kepada masyarakat, mudah-mudahan ini para Rojali, Rohana dan juga Rohalus ini gitu ya dapat kemudian memutuskan untuk ya membelilah barangnya karena mungkin masuk ke dalam hitungan budgetnya mereka gitu. Ya, apalagi kemerdekaan ini salah satu yang ditunggu-tunggu masyarakat ya karena biasanya diskonnya gede-gede tuh. Biasanya jalan masuk mall udah diskon semua tuh. Jadi kan kita bisa juga berpartisipasi kali ya nanti pas kemerdekaan dan semoga saja dengan diskon-diskon yang diberikan ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat ya. Betul sekali. Dan pemirsa, CEO dan Antara jamin investasi akan semakin mudah. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui program rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP.
Ya, untuk mendukung program ini, anggaran pembiayaan perumahan yang awalnya sebesar 29,1 triliun rupiah naik menjadi 47,4 triliun rupiah. Pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui program rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hingga 5 Agustus 2025, program tersebut telah menjangkau lebih dari 190.000 unit rumah sebagai bagian dari upaya besar membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, dari total 190.000 unit, FLPP telah digunakan untuk 149.000 unit. Sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan dan proses akad jual beli. ARA optimistis target penyaluran KPR subsidi sebanyak 350.000 unit dari target sebelumnya sebesar 220.000 unit bisa tercapai. Realisasi KPR per 1 Januari 2025 sampai 5 Agustus, kalau dari data proses bangun sampai akad sudah 40.967, kemudian realisasi penyaluran KPR bersubsidi ada 149.368, jadi jumlah totalnya sudah 190.335 per hari ini. Ini kerja keras dari jajaran Ibu yang bantu dari Tapera dan dari SMF. Sehingga saya cukup optimis kita akan bisa mencapai apa yang sudah diamanatkan kepada kami. Untuk mendukung program ini, anggaran pembiayaan perumahan yang awalnya sebesar 29,1 triliun rupiah naik menjadi 47,4 triliun rupiah. Dana ini mencakup 35,2 triliun untuk FLPP, 6,7 triliun untuk PT Sarana Multigria Finansial, dan 5,5 triliun rupiah untuk subsidi uang muka. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Berikutnya, pemerintah tetap fokus pada pembangunan infrastruktur di sisa tengah tahun 2025 ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa infrastruktur yang merata merupakan langkah strategis untuk mendukung agenda pertumbuhan ekonomi. Menko AHY terus meyakinkan bahwa pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta ketahanan energi yang menjadi prioritas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan. AHY menyebutkan dibutuhkan kerja kolektif dan program strategis demi mewujudkan infrastruktur berkelanjutan yang lebih baik. Kami akan terus fokus mendukung pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, misalnya dengan perbaikan irigasi, termasuk juga membangun dan merevitalisasi bangunan-bangunan untuk sekolah rakyat yang tadi menjadi program unggulan dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menjamin proses perizinan investasi di Indonesia akan jauh lebih mudah dan cepat. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Pemerintah terus optimal memberikan kepastian berinvestasi. Hadirnya PP Nomor 28 Tahun 2025 akan semakin mempermudah perizinan berusaha dan investasi. Di mana jika sebuah kementerian teknis lambat dalam memproses izin tersebut bisa diterbitkan secara otomatis oleh BKPM. Rosan menjelaskan selama ini perizinan investasi kerap terlambat karena melibatkan hingga 18 kementerian dan badan. Prosesnya bisa molor berbulan-bulan membuat investor frustasi. Kepada seluruh menteri adalah untuk memberikan kepastian dari segi perizinan, dari segi waktu terutamanya. Jadi alhamdulillah PP-nya juga baru saja keluar. Jadi untuk semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan dengan kami ini, yang sudah sesuai dengan jangka waktunya, apabila mereka tidak kembali ke kami, otomatis perizinannya kami keluarkan. Jadi itu juga memberikan kepastian waktu. Itu juga tadi diminta untuk semua kementerian yang belum terintegrasi secara full ke kami untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya. Selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh oleh pemerintah diminta untuk terus dilakukan perbaikan. Ya, di mana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji Republik Indonesia atau AMPURI menyoroti draft rancangan
Undang-Undang Haji dan Umroh yang tengah disiapkan oleh pemerintah bersama DPR RI. Pasalnya mengenai kuota haji khusus, Ketua Umum Ampuri Firman M. Nur menegaskan dalam RUU Haji dan Umroh tersebut terdapat frase paling tinggi 8% mengenai kuota haji khusus. Dan hal ini bisa menciptakan ruang ketidakpastian dan manipulasi karena bersifat tidak mengikat. Selain itu, Firman M. Nur juga menyayangkan adanya umroh mandiri pada pasal 86 ayat 1, di mana Ampuri menilai pengaturan umroh mandiri tidak memiliki definisi, batasan maupun mekanisme perlindungan yang jelas yang dapat merusak tatanan ekosistem penyelenggaraan umroh yang selama ini diatur melalui PPIU resmi. Kontradiktif ya, ketika undang-undang ini sangat rigid mengatur peran tugas, fungsi, kewajiban PHK dan PPU, di satu sisi ada unsur mandiri yang tidak ada ketentuan pasal untuk bagaimana cara mengatur, pola perlindungan dan sebagainya. Kita berharap undang-undang ini tidak berlaku pendek 2 atau 3 tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kita berharap undang-undang ini yang sudah dikerjakan secara sungguh-sungguh dengan suara effort yang besar dan panjang juga menghasilkan undang-undang usianya panjang. Kita membayangkan sekarang dengan 1,4 juta umroh dan haji sekitar 200.000, ya kita anggaplah dalam 1,8 atau 1,9 jamaah Indonesia kuota. Ini aspek perlindungan aja sekarang ya. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas penuhi panggilan KPK. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. Pemirsa, Mendikbudristek era Jokowi Nadiem Makarim kembali diperiksa. Ya, pemeriksaan kali ini terkait dengan kasus dugaan korupsi Google Cloud. Nadiem tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea dalam kasus Google Cloud. KPK sudah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya mantan Stafsus Mendikbudristek Fiona Handayani dan 2 mantan petinggi Goto, Andre Sulistyo dan Melissa Siska Jubinto. KPK menegaskan perkara berkaitan Google Cloud berbeda dengan pengadaan Chromebook yang ditangani Kejagung. Selain itu, KPK juga tengah mendalami kasus dugaan korupsi lain di Kemendikbudristek seperti pengadaan kuota internet gratis yang disebut terkait dengan kasus Google Cloud. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menemui ataupun memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Yakut tiba di gedung KPK sekitar pukul 9.30 pagi dan Yakut datang ke gedung KPK tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Usai menjalani pemeriksaan lebih dari 4 jam, Yakut Qaumas mengaku banyak pertanyaan yang diajukan saat pemeriksaan tersebut. Meski demikian, Yakut enggan menjawab isi materi pemeriksaan. Di hadapan awak media, Yakut mengaku mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait dengan pembagian kuota haji tahun 2024 lalu. Seperti diketahui dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Di antaranya adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Iman Syah, serta pendakwah Khalid Basalamah. Saya berterima kasih kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada PSBB tahun 2024 yang lalu. Sementara Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto memastikan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid saat ini berada di Malaysia. Kementerian sudah mencabut paspor Riza Khalid dan terus memantau pergerakannya. Menurut Menteri MIPAS, koordinasi dengan penegak hukum terus berjalan. Soal penerbitan red notice, Agus menegaskan itu menjadi wewenang Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo Subianto disebut juga sudah menerima laporan terkait perkembangan kasus ini dari aparat penegak hukum. Soal Riza Khalid gimana, Jenderal?
Ya kita monitor. Ini akan menerbitkan rekomendasi nggak sih Jenderal soal Rizal Khalid ini? Enggak, hukum yang ajukan dari kesalahan. Bakal dilaporkan ke Pak Prabowo kan Rizal Khalid Pak? Tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah di anak usaha Pertamina Muhammad Rizal Khalid akan segera ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Status DPO ini akan menjadi bagian dari pengajuan red notice ke Interpol. Penetapan DPO terhadap Rizal Khalid dilakukan karena Riza sudah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik juga telah mengajukan red notice sehingga saat ada aktivitas keluar masuk Rizal Khalid ke suatu negara bisa terdeteksi. Kejagung pun berharap Rizal Khalid berkooperatif dengan dengan datang memenuhi panggilan sehingga tidak perlu dilakukan upaya paksa. Kita sudah melakukan pemanggilan terhadap MRC sebagai tersangka sebanyak 3 kali. Nanti selanjutnya ditindaklanjuti dengan langkah hukum diantaranya penetapan DPO. Nah ini kan kita lalui bertahap secara jenjangnya. Untuk memperoleh kita ke Indonesia ada tahapan yang kita lalui. Salah satu persyaratnya itu kan panggilan sudah sesuai aturan dan juga ada penetapan DPO-nya. Nanti diajukan red notice. Red notice sudah kita layangkan sambil melengkapi ketentuan-ketentuan. Nantinya diagendakan, dirapatkan dengan dari Interpol di sini. Nah, setelah itu baru dikirim ke Lyon, ke Prancis. Nanti setelah itu ketika di-approve nanti ada tinggal ditetapkan red notice keluar, udah nanti semua imigrasi seluruh dunia akan mengatakan yang bersangkutan akan ketika melalui satu negara akan dipertanyakan nanti karena sudah di. Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menemui PPATK untuk mendalami kasus dugaan sebanyak 600.000 rekening penerima bantuan sosial yang digunakan untuk bermain judi online. Ya, menurut Gus Ipul, dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi main judol, sebanyak 228.000 diantaranya sudah tak menerima bantuan. Sementara 300.000 lebih lainnya masih dalam proses pendalaman. Pertemuan Kemensos dengan PPATK ini menjadi penting untuk mendalami dan memverifikasi rekening-rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk judol. Nantinya jika para penerima menyalahgunakan dana bansos untuk bermain judi online, maka Kemensos akan mencabut penyaluran dana bantuan tersebut. Pemerintah juga akan terus memperbaiki pendataan agar dana bansos sampai ke tepat sasaran. Kita baru sampai pada yang 600 itu ya, 600 yang ditengarai penerima bansos ikut bermain judol. Itu yang 600 itu, yang 600.000 itu. 228.000 lebih sudah tidak menerima bansos lagi di triwulan ketiga ini, sementara 300 lebih masih dalam proses pendalaman. Jadi insya Allah lah ini saya mohon doa restunya aja, memang kita sedang menindaklanjuti Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data yang akurat sehingga bisa ke depan bansos benar-benar. Banyak ya kasus yang diduga melibatkan Mendikbudristek Nadiem Makarim kalau beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh Kejagung begitu ya terkait dengan pengadaan Chromebook, tapi baru-baru ini dipanggil oleh KPK dalam terkait dengan kasus Google Cloud begitu ya. Oke, jadi ya mudah-mudahan berbagai macam kasus korupsi yang ada di Indonesia ditelusuri secara baik dan masyarakat juga mendapatkan informasi secara terang benderang dan yang kemudian diduga melakukan praktek korupsi ini ya mendapatkan konsekuensi yang setimpal lah ya. Ya benar sekali Beke. Di mana yang kasus kemarin saja masih belum kelar ya sepertinya ya. Jadi sudah ada kasus baru lagi dan semoga saja benar kata Beke tadi, semoga pelaku atau oknum-oknum yang melakukan praktek korupsi ini bisa mendapatkan hukum yang setimpal agar kedepannya juga tidak terjadi lagi praktek-praktek korupsi di instansi di Indonesia ya. Betul sekali. Dan pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam kenakan tarif 100% untuk impor chip komputer. Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya UNICEF dan WFP menyoroti bencana kelaparan di Gaza yang telah mencapai titik terburuk sejak dimulainya perang pada 7 Oktober 2023. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun didesak untuk melakukan langkah signifikan dalam mengatasi masalah kelaparan di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti kondisi kelaparan di Gaza yang makin buruk. Bencana kelaparan di Gaza terus berlangsung seiring dengan menipisnya waktu untuk melancarkan bantuan kemanusiaan berskala penuh ke kawasan konflik tersebut. Laporan Program Pangan Dunia dan UNICEF menyebut konsumsi makanan dan tingkat gizi di Gaza telah mencapai titik terburuk sejak konflik dimulai pada Oktober 2023. Sejalan dengan bencana kelaparan yang melanda Gaza, tekanan sejumlah pihak juga meningkat terhadap negara-negara barat yang selama ini menjadi sekutu Israel untuk mampu mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar melakukan langkah signifikan dalam mengatasi masalah kelaparan di Gaza, khususnya di tengah potensi meluasnya bencana kelaparan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel, beberapa waktu lalu menyatakan ketidaksetujuannya terhadap klaim Netanyahu bahwa tidak ada bencana kelaparan di Gaza. Pejabat Amerika Serikat juga menyebut pemerintahan Donald Trump berencana untuk mengambil alih pelaksanaan operasi bantuan kemanusiaan di Gaza. Hal itu karena Presiden Donald Trump menilai Israel tidak mampu menangani urusan pemberian bantuan di Gaza secara memadai. Bagi sumber Adex Kenya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan tersebut akan membahas upaya pengakhiran perang antara Rusia dan Ukraina. Meski Trump belum menyebut secara detail terkait rencana pertemuan antara dirinya dengan Putin, namun sejumlah media di Amerika Serikat menyebut pertemuan Trump dan Putin akan bisa terlaksana pada pekan depan. Dan setelah bertemu Putin, Trump berharap bisa memfasilitasi pertemuan langsung antara Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump menyebut saat ini merupakan momen yang tepat untuk berbicara langsung dengan Vladimir Putin untuk pengakhiran perang di Rusia dan menarik seluruh pasukan dari Ukraina. Dan jika terlaksana, maka pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan pertama antara Presiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia sejak Juni 2021. Yeah, we're pretty much getting close to it right now, but we're having very serious talks right now about getting out of Ukraine, getting it settled, getting it ended. Should have never started, would have never started. If I were president, it would have never. Amerika Serikat menaikkan besaran tarif resiprokal untuk India dari semula 25% menjadi 50%. Penambahan besaran tarif tersebut karena India masih mengimpor minyak mentah dari Rusia. Presiden Donald Trump menyebut Amerika Serikat mengenakan tarif resiprokal dasar hingga 50% terhadap produk asal India dari semula 25%. Pengenaan tambahan tarif sebesar 25% tersebut diberlakukan karena India tetap bersikukuh membeli minyak mentah dari Rusia. Trump mengatakan pengenaan tarif masuk tambahan juga bisa diberlakukan terhadap China karena negeri tirai bambu itu juga masih mengimpor minyak mentah Rusia. But we made a lot of progress. And as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it. But we've had very productive talks today. Yes, ma'am. Tarif resiprokal sebesar 50% untuk India akan mulai berlaku pada 27 Agustus 2025 mendatang. Adapun ekspor migas merupakan sumber utama penerimaan negara Rusia, khususnya pasca pecahnya perang Rusia-Ukraina sejak Februari 2022. Amerika Serikat sendiri mencatat defisit perdagangan sebesar 45,8 miliar dolar Amerika dengan India pada 2024. Berdasarkan data Biro Sensus Amerika Serikat, konsumen dan pebisnis di negara ini paling banyak mengimpor obat-obatan, batu mulia, tekstil, serta pakaian jadi dari India. Berbagai sumber, ITX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ancam kenakan tarif 100% untuk impor chip komputer. Kebijakan ini dinilai beresiko menaikkan harga barang elektronik dan juga otomotif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menerapkan tarif hingga 100% terhadap chip dan semikonduktor impor.
Pernyataan ini disampaikannya saat bertemu CEO Apple Tim Cook di Gedung Putih Kamis 7 Agustus 2025. Trump menegaskan tarif hanya berlaku jika chip tidak diproduksi dalam negeri. Langkah ini diambil untuk mendorong pembangunan pabrik chip dalam negeri. Namun pendekatan ini lebih mengandalkan tekanan ketimbang insentif. Kebijakan tersebut dinilai berisiko menekan margin keuntungan perusahaan dan bisa berdampak pada kenaikan harga ponsel, TV hingga peralatan rumah tangga. Adapun permintaan global untuk chip saat ini sedang melonjak. Penjualan chip meningkat hampir 20% pada Juni 2025 secara tahunan. Namun pengenaan tarif tinggi bisa memperburuk rantai pasok dan mempengaruhi harga barang konsumen secara luas di pasar Amerika Serikat. Berbagai sumber ada di channel. Korea Selatan resmi menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 2,9%. Kenaikan ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya di tengah hubungan dagang yang kian erat dengan Amerika Serikat. Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 2,9% untuk 2026. Upah minimum per jam ditetapkan sebesar 10.320 won atau sekitar Rp122.000. Jika dihitung berdasarkan 40 jam kerja per minggu, totalnya setara 2.156.880 won atau sekitar 25 juta per bulan. Tingkat kenaikan 2,9% ini lebih cepat dibandingkan kenaikan tahun 2025 yang hanya 1,7%. Korsel sendiri mulai memberlakukan sistem upah minimum pada tahun 1988. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi global. Adapun kenaikan upah minimum tak lama setelah Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dagang dengan Korea Selatan. Tarif produk asal negeri ginseng diturunkan menjadi 15% sesuai kesepakatan kedua negara. Presiden Donald Trump menegaskan Amerika tidak akan dikenakan tarif dalam perjanjian tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Apple gelontorkan tambahan investasi senilai 100 miliar US dollar di Amerika Serikat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya pemirsa, masih di Prime Market Highlight, Apple gelontorkan tambahan investasi senilai 100 miliar US dollar di Amerika Serikat. Ya, langkah ini disambut oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari upaya relokasi rantai pasok. Apple mengumumkan investasi tambahan senilai 100 miliar US dollar atau sekitar 1.635 triliun rupiah di Amerika Serikat. Pengumuman ini disampaikan saat CEO Apple Tim Cook bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih Kamis 7 Agustus 2025. Langkah ini menjadi bagian dari program manufaktur Amerika yang digagas Apple untuk memindahkan rantai pasok ke dalam negeri. Meski Apple tidak berkomitmen produksi iPhone di Amerika Serikat, Trump telah menyambut baik investasi jumbo tersebut. Secara keseluruhan, Apple telah menggelontorkan 600 miliar US dollar untuk kegiatan bisnis di Amerika. Trump menyatakan investasi itu akan menciptakan 20.000 lapangan kerja, termasuk di negara bagian Kentucky. Adapun Trump sebelumnya sempat mengkritik langkah Apple yang memindahkan produksi iPhone dari China ke India. Menurutnya iPhone seharusnya dibuat di Amerika Serikat untuk mendukung industri domestik. Meski begitu, Apple belum memberikan sinyal pasti soal perubahan lokasi produksi perangkat populernya itu. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen otomotif GM dan Hyundai akan menjalani kemitraan strategis untuk mengembangkan 5 model kendaraan baru. Dan dari 5 model yang direncanakan tersebut, 4 model diantaranya adalah akan ditunjukkan untuk pasar Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dua raksasa produsen otomotif General Motors dan Hyundai mengumumkan kemitraan strategis untuk mengembangkan kendaraan baru secara bersama. Kolaborasi ini diproyeksikan akan menghasilkan setidaknya 800.000 kendaraan per tahun setelah produksi mencapai skala penuh. Dalam pernyataan resmi pada Rabu kemarin, Hyundai menyatakan salah satu poin dalam kemitraan ini adalah pengembangan 5 model kendaraan baru secara bersamaan. Dari 5 kendaraan yang akan dikembangkan itu, 4 model diantaranya ditujukan untuk pasar Amerika Tengah dan Amerika Selatan.
Dalam kemitraan ini, GM akan memimpin pengembangan platform untuk truk ukuran sedang, sementara Hyundai akan mengambil alih pengerjaan platform untuk kendaraan compact dan van listrik. Namun meskipun berbagai platform pengembangan kendaraan, setiap merek akan tetap memiliki desain interior dan eksterior yang unik, sesuai dengan ciri khas masing-masing. Selain pengembangan kendaraan, Hyundai dan GM juga akan berkolaborasi dalam pengenalan material, transportasi, dan logistik di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kedua perusahaan juga sepakat untuk menjajaki penggunaan baja rendah emisi sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap manufaktur berkelanjutan. Berbagai sumber untuk ID Action. Produsen otomotif Volkswagen akan menghentikan produksi dua model mobil, yakni Touareg dan ID.5. Penghentian tersebut sejalan dengan langkah untuk fokus pada model-model kendaraan yang lebih populer dan menguntungkan. Raksasa produsen otomotif Eropa, Volkswagen akan menghentikan produksi dua merek yang dimiliki, yakni Volkswagen Touareg pada 2026 dan Volkswagen ID.5 pada tahun 2027 mendatang. Rencana tersebut menandai pergeseran strategi bisnis produsen asal Jerman ini untuk fokus pada model-model kendaraan yang lebih populer dan menguntungkan. Volkswagen Touareg akan dihentikan produksinya setelah diproduksi pertama kali pada tahun 2022. Volkswagen Touareg saat itu menandai langkah perusahaan Volkswagen untuk berekspansi ke segmen kendaraan premium. Sebagai pengganti Touareg, Volkswagen akan mengandalkan model Tayron yang diposisikan sebagai alternatif mobil dengan harga lebih terjangkau, namun menawarkan daya tarik yang lebih luas. Selain Touareg, Volkswagen juga akan menyetop produksi Volkswagen ID.5 pada tahun 2027. Model ini pertama kali diluncurkan pada 2021 sebagai versi coupe dari ID.4. Namun Volkswagen ID.5 gagal mendapatkan daya tarik yang signifikan di kalangan pengguna mobil, terutama di pasar utamanya di China. Sementara di Eropa, ID.5 juga kalah populer dari ID.4 yang lebih praktis. Penghentian produksi ID.5 merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk merampungkan lini produk dan berkonsentrasi pada model-model yang paling laris. Berbagai sumber, IDX Channel. Produsen otomotif asal Amerika Serikat Ford kembali mengalami masalah yang menyebabkan penarikan ratusan ribu unit mobil. Penarikan terbaru ini dipicu oleh masalah pada sistem rem elektronik yang berpotensi menyebabkan kegagalan fungsi pengereman yang tentu sangat berbahaya bagi pengendara dan pengguna jalan lain. Ford menarik lebih dari 300.000 kendaraan di Amerika Serikat yang teridentifikasi memiliki potensi kehilangan daya bantuan rem secara tiba-tiba saat berkendara. Model yang terdampak mencakup truk pick-up F-150, SUV Expedition, dan Lincoln Navigator dari tahun produksi tertentu. Masalah teknis ini dapat mengakibatkan pengereman menjadi kurang optimal dan meningkatkan resiko kecelakaan. Ford mengimbau pemilik kendaraan yang terdampak untuk segera membawa mobilnya ke dealer resmi. Di sana Ford akan melakukan pemeriksaan serta penggantian komponen sistem rem yang bermasalah secara gratis untuk memastikan keamanan optimal. Perusahaan juga tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk menemukan perbaikan permanen agar masalah serupa tidak terulang. Penarikan ini menambah daftar panjang recall yang dialami Ford dalam beberapa tahun terakhir terkait berbagai masalah teknis, termasuk kebocoran bahan bakar dan perangkat lainnya. Meskipun berdampak pada reputasi, Ford berupaya menjaga kepercayaan konsumen dengan respon cepat dan penanganan serius demi keselamatan pelanggan dan kelangsungan bisnis. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, film The Fantastic Four First Steps masih menguasai box office Inggris dan Irlandia pekan ini. Ya, reboot besutan Disney tersebut berhasil meraup pendapatan lebih dari 20 juta US dollar sejak dirilis. Film The Fantastic Four First Steps masih bertahan di puncak teratas box office Inggris dan Irlandia untuk pekan kedua. Pekan ini film tersebut menambah 3 juta pound sterling atau sekitar 4,1 juta US dollar, menjadikan total pendapatannya mencapai lebih dari 20 juta US dollar.
Film hasil produksi Marvel Studios dan distribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures ini merupakan bagian ke-37 dari Marvel Cinematic Universe atau MCU dan menandai reboot kedua dari seri film Fantastic Four. Disutradarai oleh Matt Shakman dengan naskah yang ditulis oleh Josh Friedman, Eric Pearson, Jeff Kaplan, dan Ian Springer. Film ini menjugukan gaya visual retrofuturistik khas tahun 1960-an. Dengan deretan pemain ternama seperti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Yvonne Moss-Bachrach, dan Joseph Quinn sebagai anggota utama Fantastic Four. Adapun The Fantastic Four menampilkan latar visual bergaya retrofuturistik ala tahun 1960-an. Film ini menampilkan kehidupan para pahlawan setelah mereka memperoleh kekuatan super akibat paparan sinar kosmik. Sementara di posisi kedua ada The Naked Gun versi reboot dari Paramount berhasil debut dengan 2,4 juta US dollar. Sedangkan The Bad Guys 2 dari Universal bertahan di posisi ketiga dengan pendapatan pekan kedua sebesar 1,7 juta US dollar, mengantongi total 6,5 juta US dollar sejauh ini. Jurassic World Rebirth juga tetap kuat dengan perolehan tambahan 1,6 juta US dollar di pekan kelima, menjadikan totalnya hampir menyentuh 42 juta US dollar. Berbagai sumber ada eksternal. Pemirsa, Google siap meluncurkan seri smartphone flagship terbarunya, Pixel 10, dalam acara bertajuk Made by Google yang akan digelar pada 20 Agustus 2025 di New York. Ya, acara ini juga akan disiarkan secara global melalui YouTube, menandai langkah penting Google dalam menghadirkan inovasi teknologi terbaru, khususnya di ranah kecerdasan buatan dan performa perangkat keras. Pixel 10 dan Pixel 10 Pro akan mengusung chipset Tensor G5, prosesor terbaru Google yang diproduksi oleh TSMC dengan teknologi 3nm untuk efisiensi daya dan performa lebih tinggi. Berbeda dari generasi sebelumnya yang berkolaborasi dengan Samsung, Tensor G5 diharapkan mengoptimalkan fitur AI seperti pengenalan suara, pemrosesan gambar real-time, dan keamanan berbasis machine learning, memberikan pengalaman yang lebih mulus dan cerdas bagi pengguna. Dari segi desain, Pixel 10 hadir dalam bezel lebih tipis dan material bingkai premium dengan opsi titanium untuk varian Pro. Kamera utama menggunakan sensor 48 megapiksel dengan lensa yang dioptimalkan untuk kondisi cahaya rendah, sementara fitur kamera telefoto baru dengan zoom 5 kali siap menambah daya saing fotografi mobile Pixel 10. Google tetap mengandalkan kemampuan pemrosesan gambar berbasis AI yang menjadi keunggulan khas seri Pixel. Google juga dikabarkan meluncurkan berbagai aksesori baru termasuk sistem magnetik bernama Pixel Snap yang memungkinkan pengisian daya dan pemasangan aksesoris mudah ala MagSafe. Selain itu, seri Pixel 10 diperkirakan akan menjalankan Android 16 dengan antarmuka material YOU yang semakin ekspresif serta membawa peningkatan performa layar untuk kenyamanan visual yang lebih baik. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, Nintendo kembali menghadirkan momen spesial bagi penggemar game indie. Ya, Nintendo Indie World Showcase 2025 akan digelar pada tanggal 7 Agustus 2025. Event ini dinantikan sebagai panggung penting bagi developer indie memamerkan karya-karya terbaik mereka. Showcase ini akan menampilkan judul-judul baru dan update menarik dari berbagai developer indie yang didedikasikan untuk kedua konsol Nintendo tersebut. Meski belum ada konfirmasi game spesifik, spekulasi dan harapan tinggi mengarah pada kehadiran beberapa game populer seperti Hades 2 dan Hollow Knight, Silksong yang sangat dinanti oleh para penggemar. Durasi tayang sekitar 15 menit memberikan ruang singkat namun padat informasi. Indie World Showcase selalu menawarkan kejutan dengan game-game unik dan inovatif dari pengembang kecil dan menengah. Acara ini menjadi kesempatan bagi Nintendo untuk terus mendukung ekosistem indie yang berkembang pesat sekaligus memperkaya katalog game di Switch dan Switch 2 dengan variasi genre yang luas mulai dari petualangan, strategi, hingga simulasi kreatif yang khas dan disukai banyak pemain.
Komunitas gamer sangat menantikan acara ini karena membuka peluang bagi game indie baru untuk dikenal luas, sekaligus menjadi panggung untuk pengumuman tanggal rilis yang sudah lama ditunggu. Nintendo yang dikenal sangat mendukung pengembang indie memastikan bahwa setiap gelaran Indie World mengundang antusiasme tinggi dan menjadi sumber berita teknologi gaming yang dinanti banyak pihak. Berbagi sumber, IDX Channel. Kabar penting bagi penggemar Genshin Impact yang masih bermain di PlayStation 4. Ya, HoYoverse secara resmi mengumumkan bahwa dukungan untuk versi PS4 akan dihentikan mulai tahun depan. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan performa game yang semakin kompleks. Mulai 10 September 2025, Genshin Impact versi PS4 akan dihapus dari PlayStation Store. Ini berarti setelah tanggal itu pemain tidak bisa lagi mengunduh game ini di konsol PS4. Bagi pemain yang sudah memiliki game, mereka masih bisa terus memainkannya hingga dukungan resmi benar-benar dihentikan, namun dengan batas waktu tertentu. HoYoverse merencanakan proses penghentian dukungan secara bertahap. Mulai 25 Februari 2026, semua transaksi mikro dalam game untuk versi PS4 akan dihentikan. Dan akhirnya pada 8 April 2026 server untuk game di PS4 akan dimatikan. Dengan langkah ini Genshin Impact versi PS4 tidak akan menerima update atau patch apapun lagi, mengakhiri perjalanan game di konsol tersebut. HoYoverse menyebut keterbatasan performa hardware PS4 dan ukuran aplikasi yang terus membesar menjadi alasan utama penghentian ini. Mereka mengimbau pemain PS4 untuk beralih ke platform lain seperti PlayStation S, PC, iOS, atau Android agar bisa terus menikmati konten terbaru Genshin Impact dengan pengalaman yang lebih optimal. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlight. Ya, tetap berbagi informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.